Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai program linier yang berkaitan dengan penyelesaian soal ceritanya. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, program linier pun gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal program linier yang berupa soal cerita. Contohnya soal nomor 1. Seorang pengusaha roti akan membuat dua jenis roti. Roti jenis 1 membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram mentega. Sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah tepungnya 5 kg dan menteganya 4 kg. Yang ditanyakannya, tentukan model matematikanya. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, caranya adalah kita tentukan dulu yang jadi batasannya. Nah, yang jadi batasannya bisa dilihat dari banyaknya bahan yang tersedianya. Nah, roti itu kan membutuhkan tepung dan mentega. Sedangkan tepungnya tersedianya 5 kg dan menteganya adalah 4 kg. Berarti yang jadi batasannya adalah tepung dan mentega. Tepungnya ada 5 kg atau 5.000 gram. Sedangkan menteganya ada 4 kg atau 4.000 gram. Nah, sekarang kita fokusnya ke ini, ke yang batasan yang ini. Lihat di roti jenis 1. Roti jenis 1 dia membutuhkan 20 gram tepung, sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung. Sehingga model matematika yang pertamanya 20x karena 20 gram tepung di roti jenis 1 ditambah 15y karena di roti jenis 2 dia membutuhkan 15 gram tepung. Jadi tepung dengan yang tepung, mentega dengan yang mentega. Nah, di sini harus kurang dari atau sama dengan, karena jumlah tepungnya ada 5 kilo atau 5.000 gram, maka di sini tinggal ditulis 5.000. Tinggal disederhanakan, kita bagi 5. 20 dibagi 5, 4. X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, ini model matematika yang pertama. Sekarang yang mentega. Di roti jenis pertama dia membutuhkan 10 gram menteganya, berarti jadi 10x. Ditambah roti jenis 2 membutuhkan 10 gram lagi menteganya, berarti 10y kurang dari sama dengan 4000. Di sini kurang dari karena jumlah tepung dan menteganya paling banyak itu 5000 dan paling banyak di sini menteganya 4000. Maka di sini pasti tandanya itu kurang dari atau sama dengan. Nah, ini tinggal disederhanakan, dibagi 10 jadi x ditambah y kurang dari atau sama dengan 400. Ini yang kedua. Nah, untuk model matematika yang ketiganya tinggal ditulis ulang, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Itu cara menentukan model matematikanya. Ini yang ketiga dan ini yang keempat. Gimana? Gampang kan ya? Insya Allah bisa. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi dua jenis kue untuk dijual, yaitu bolu coklat dan bolu stroberi. Setiap bolu coklat modalnya 1000 dengan keuntungannya 800. Sedangkan bolu stroberi modalnya 1500 dengan keuntungannya 900.
Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah 500.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah, nah ini merupakan pengembangan dari soal nomor 1. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu model matematikanya. Nah, caranya sama seperti soal nomor 1. Tentukan yang jadi batasannya. Nah, batasan biasanya di sini di akhir biasanya. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah 500.000. Nah, ini batasannya. Dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. Ini juga batasannya. Jadi itu batasannya. Jadi yang pertama berkaitan dengan modal dan yang kedua berkaitan dengan jumlah kue. Oke, kita lihat lagi di awalnya. Bolu coklat modalnya 1000 dengan keuntungannya 800. Nah, jangan bingung dengan ini. Ini nanti dipakai di fungsi objektifnya keuntungan ini. Jadi kita fokusnya ke ini. Bolu coklat modalnya 1000, berarti jadi 1000x. Ditambah, lihat yang bolu stroberi. Bolu stroberi modalnya 1500, berarti 1500y. Harus kurang dari sama dengan 500.000. Kenapa? Karena uangnya hanya punya 500.000 di sininya paling besarnya. Maka di sininya adalah kurang dari atau sama dengan. Kita sederhanakan, dibagi 100 dulu misalkan. Jadi 10x ditambah 15y kurang dari sama dengan 5.000. Masih bisa disederhanakan, dibagi 5, 10 dibagi 5, 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 1000. Ini model matematika yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan. Paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue, berarti x ditambah y harus kurang dari atau sama dengan 400. Ini model matematika yang kedua. Nah, yang ketiga tinggal ditulis. Jadi x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kenapa di sini lebih dari? Karena artinya ibu tersebut bisa memproduksi lebih dari atau tidak memproduksi, yaitu sama dengan. Kalau memproduksi pasti lebih dari 0. Tapi ketika tidak memproduksi berarti sama dengan 0. Itu artinya. Jadi ini yang ketiga dan ini yang keempat. Terus apa ini gunanya keuntungan ini? Nah, keuntungan ini dipakai untuk menyusun fungsi objektif. Fungsi objektifnya Z, yaitu keuntungannya yang bolu coklat 800, berarti 800x. Ini keuntungannya. Dan bolu yang stroberi keuntungannya adalah 900, berarti 900y. Nah, fungsi objektif ini digunakan untuk menentukan keuntungannya, baik itu terbesar ataupun yang kecil. Nah, jadi ini langkahnya. Yang pertama disusun dulu model matematikanya. Langkah yang kedua ditentukan dulu fungsi objektifnya. Nah, langkah berikutnya kita harus menggambar model matematika ini dan menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita mulai ya. Dari yang model matematika yang pertama, yang ini 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 1000. Caranya untuk menggambarnya sama seperti pada pembahasan pertemuan sebelumnya. Ditutup, berarti 3y sama dengan 1000. Berarti y-nya adalah 333,3. Berarti y-nya 333,3. Misalkan di sini y-nya, di sini y-nya 333,3. Sekarang bagian y yang ditutup, y-nya ditutup, berarti 2x sama dengan 1000. Berarti x-nya 1000 dibagi 2, yaitu 500. Berarti x-nya 500 di sini. X-nya 500 di sini. Langkah selanjutnya tinggal dihubungkan
kedua titik tersebut. Nah, ini berarti yang pertama. Lihat di sini tandanya kurang dari, tinggal substitusikan x-nya 0, y-nya 0. 0 kurang dari 1000, benar salah? Benar, 0 kurang dari 1000 benar. Karena benar, maka titik 0 ini harus terarsir, berarti ngarsirnya pasti ke sini. Nah, ini untuk yang pertama. Kita lanjutkan ke model yang kedua, x tambah y kurang dari atau sama dengan 400. Kita tutup x-nya, berarti y-nya 400. Ya, y-nya 400 di sini. Dan ini sekarang ditutup, berarti x-nya 400. Berarti x-nya 400. Kita hubungkan lagi kedua titik tersebut. Ya, ini berarti yang kedua. Di sini tandanya kurang dari, ganti atau substitusikan x dan y-nya dengan 0. X-nya 0, y-nya 0. 0 kurang dari 400, benar salah? Benar, berarti diarsirnya ke bawah sini lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0, berarti yang sumbu y lebih dari berarti ke kanan. Di sini ngarsirnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, y lebih dari sama dengan 0, berarti sumbu x lebih dari berarti ke atas, berarti ngarsirnya ke atas ini. Nah, setelah kita menentukan arsiran untuk keempat model matematikanya, kita tentukan daerah yang diarsirnya 4 kali. Ketika dilihat dari gambar, maka daerah yang diarsirnya adalah yang ini, yang diarsir 4 kalinya. Nah, tinggal dipertebal arsirannya. Berarti daerahnya dari 0 sini terus ke 400, terus ke atas, terus ke 333,3 dan kembali lagi ke 0. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah kita menentukan himpunan penyelesaian itu, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan koordinat dari titik-titik pojoknya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini kan 0,0 sudah. Yang ini 400,0 sudah. Yang ini belum ada. Dan yang ini koordinatnya adalah 0,333,3. Nah, berarti kita harus menentukan koordinat dari titik ini. Caranya adalah dengan mensubstitusi atau mengeliminasi dari model matematika yang pertama dan model matematika yang kedua. Caranya, tanda pertidaksamaan ininya diganti dengan persamaan, gitu, jadi sama dengan. Jadi kita eliminasi dan substitusi saja. Jadi 2x ditambah 3y sama dengan 1000. X ditambah y sama dengan 400. Misalkan kita akan mengeliminasi yang x, berarti persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2, sehingga menjadi 2x tambah 3y sama dengan 1000. Yang ini 2x tambah 2y sama dengan 800. Kita eliminasi, karena ini positif, maka di sininya negatif atau dikurang. 2x dikurangi 2x kan 0. 3y dikurangi 2y adalah y, 1000 dikurangi 800 adalah 200. Ini y-nya. X-nya kita tinggal mensubstitusikan, bisa ke persamaan yang pertama, bisa ke persamaan yang kedua. Misalkan kita akan ke persamaan yang kedua. X tambah y sama dengan 400. Substitusikan x-nya, y-nya 200. Berarti x tambah y-nya 200 sama dengan 400. Sehingga x-nya adalah 400 dikurangi 200, yaitu 200. Sehingga koordinat titik ini adalah x, y, yaitu 200,
X-nya 200 dan Y-nya 200. Nah, langkah terakhir setelah kita mengetahui keempat titik pojoknya, kita tinggal mensubstitusikan titik-titik pojok tersebut ke fungsi objektifnya yang ini. Di sini kan fungsi objektifnya Z sama dengan 800X ditambah 900Y. Kita cukup mensubstitusikan ini aja, 1, 2, 3. Berarti 400,0, 200,200, 0,333,3. Yang pertama berarti jadi 800 dikali X-nya 400 ditambah 900 dikali 0. 800 kali 400 adalah 8 kali 4 32 tambah 0-nya 4. Jadi 320.000. 900 kali 0 kan 0. Yang kedua 200,200 berarti jadi 800 dikali 200 ditambah 900 dikali 200. 8 kali 2 16 tambah 0-nya 4. 9 kali 2 18 tambah 0-nya 4. Jadi 160.000 ditambah 180.000. Jawabannya adalah 340.000. Sekarang yang terakhir yang ini 0,333,3 berarti 800 dikali 0 ditambah 900 dikali 333,3. Jawabannya adalah 299.970. Nah, di sini udah ada 3 hasilnya. 1, 2, 3. 320.000, 340.000 dan 299.970. Karena yang ditanyakan adalah keuntungan terbesar, maka kita cari yang terbesarnya hasilnya. Jawabannya adalah yang 340.000. Jadi keuntungan terbesarnya adalah 340.000, yaitu ketika ibu rumah tangga tersebut berhasil menjual 200 bolu coklat dan 200 bolu stroberi. Jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya 340.000 keuntungan terbesarnya. Soal nomor 3. Panitia karya wisata suatu sekolah ingin menyewa 2 jenis bus selama 3 hari. Bus jenis A dapat menampung 30 orang dengan harga 3 juta. Bus jenis B dapat menampung 40 orang dengan harga 4.500.000. Karya wisata tersebut akan diikuti oleh 240 orang. Jika bus yang dibutuhkan paling banyak 7 unit, maka jenis bus yang harus disewa agar pengeluaran seminimum mungkin adalah, nah sama seperti soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kita tentukan dulu yang jadi batasannya. Di sini bus jenis A itu biayanya 3 juta, sedangkan bus jenis B biayanya 4.500.000. Sedangkan di sini karya wisata akan diikuti 240 orang dan paling banyak busnya disewa itu 7 unit. Nah, jadi yang jadi batasannya yang ini 240 orang dan 7 unit, bukan yang 3 juta dan 4.500.000. Kenapa? Karena di sini tidak disebutkan. Karya wisata tersebut akan diikuti oleh 240 orang. Bus jenis A menampungnya 30 orang. Bus jenis B 40 orang. Sedangkan karya wisata itu akan diikuti oleh 240 orang. Berarti ini yang jadi batasannya. Jadi batasannya adalah yang berkaitan dengan jumlah orang ini 240 dan yang berkaitan dengan banyak bus yaitu 7 unit. Kita lihat bus jenis A dapat menampung 30 orang, berarti 30x. Sedangkan bus jenis 2
hanya dapat menampung 40 orang, berarti 40Y, dan harus kurang dari atau sama dengan 240 karena orang yang ikutnya hanya berjumlah 240 paling banyaknya. Selanjutnya tinggal disederhanakan, dibagi 10 jadi 3X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 24. Ini model matematika yang pertama. Model matematika yang kedua, jika bus yang dibutuhkan paling banyak 7 unit, berarti jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 7. Ini yang kedua. Kalau yang ketiga tinggal ditulis ulang aja, ini otomatis. Berarti Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang keempat. Ini model matematikanya. Selanjutnya kita tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya Z-nya lihat dari harganya. Bus jenis A 3 juta, berarti 3 juta X ditambah, sedangkan bus jenis B adalah 4.500.000, berarti 4.500.000 Y. Ini fungsi objektifnya. Selanjutnya adalah kita harus menggambarkan model matematika ini supaya menghasilkan himpunan penyelesaiannya. Kita gambarkan yang pertama, yaitu 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 24. Kita tutup yang X-nya, jadi 4Y kurang dari atau sama dengan 24. 24 dibagi 4, jawabannya adalah 6. Berarti di Y-nya di sini itu adalah 6. Berikutnya Y-nya yang ditutup, berarti 24 dibagi 3, X-nya adalah 8, berarti X-nya 8. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Ini yang pertama, kurang dari substitusikan saja, X-nya 0 dan Y-nya 0. 0 kurang dari atau sama dengan 24, benar salah? Ya benar, 0 itu kurang dari 24. Karena benar berarti diarsirnya ke bawah, karena 0-nya harus terarsir, arsirnya ke sini. Yang kedua, sekarang tutup X-nya, berarti Y-nya 7. Y-nya 7. Tutup Y-nya, X-nya 7 dan X-nya pun 7. Tinggal dihubungkan kedua titik tersebut. Ini yang kedua. 0 kurang dari atau sama dengan 7. Benar, 0 itu kurang dari 7. Berarti diarsirnya ke bawah lagi ke sini. Yang ketiga, X lebih dari atau sama dengan 0, berarti sumbu Y. Lebih dari berarti ke kanan, berarti ke sini arsirnya. Yang keempat, Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti ke atas, sumbu X ke atas. Ini. Nah, tinggal dianalisis daerah yang diarsirnya 4 kali. Ternyata daerah yang diarsirnya 4 kali adalah dari 0 ya, 0 terus ke 7, terus ke atas dan ke 6. Tinggal dipertebal arsirannya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya yang ini. Berarti titik pojoknya ini. Koordinat yang ini adalah 7,0, yang ini belum diketahui, kalau yang ini 0,6. Berarti kita harus mencari yang ini koordinatnya. Kita eliminasi, substitusi lagi persamaan yang pertama dan yang kedua. Kita rubah jadi persamaan. 3X tambah 4Y sama dengan 24. X ditambah Y sama dengan 7. Kita akan mengeliminasi yang X, berarti dikali 3 persamaan yang keduanya, sehingga menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 24. 3X ditambah 3Y sama dengan 21. Karena ini sama positif, maka ini dikurang.
3 dikurangi 3 kan habis. 4 dikurangi 3 adalah 1, jadi Y. 24 dikurangi 21 adalah 3. Jadi kita memperoleh Y-nya 3. Tinggal kita cari X. Bisa ke persamaan pertama ataupun ke persamaan yang kedua. Kita gunakan yang persamaan yang kedua yang lebih simpel. Jadi X ditambah Y sama dengan 7. Substitusikan Y-nya 3. Jadi X ditambah 3 sama dengan 7. Sehingga X-nya adalah 7 dikurangi 3 yaitu 4. Sehingga koordinat dari titik ini adalah X, Y berarti 4,3. Setelah kita mengetahui titik-titik koordinat dari titik pojoknya, substitusikan lagi ke fungsi objektif yang ini. Z sama dengan 3 juta X ditambah 4.500.000 Y. Yang pertama adalah 7,0, ganti X nya dengan 7 dan Y nya dengan 0, berarti jadi 3 juta dikali 7 ditambah 4.500.000 dikali 0. 3 kali 7 kan 21, berarti jadi 21 juta. Ini yang pertama, 0. Yang berikutnya 4,3 berarti jadi 3 juta dikali 4 ditambah 4.500.000 dikali 3. 3 kali 4 12, jadi 12 juta ditambah 4.500.000 dikali 3. 3 kali 5 15, 3 kali 4 12 tambah 1 jadi 13, tambah nolnya 5. Tinggal jumlahkan 12 juta ditambah 13.500.000 sehingga jawabannya adalah 25.500.000. Ini yang kedua. Yang terakhir adalah 0,6, berarti 3 juta dikali 0 ditambah 4.500.000 dikali 6. Ini kan 0, berarti tinggal 4.500.000 dikali 6. 6 kali 5 30, 6 kali 4 24, 24 tambah 3 27, tambah nolnya 5, 27 juta. Karena yang ditanyakannya adalah pengeluaran seminimum mungkin, berarti kita tinggal tentukan mana yang lebih kecil, apakah yang 7,0, 43 atau 06. Ternyata yang terkecilnya adalah 21 juta. Berarti panitia tersebut harus menyewa cukup 7 unit bus jenis A dan bus jenis B tidak perlu disewa. Jadi untuk mendapatkan biaya pengeluaran seminimum mungkin yaitu 21 juta, maka panitia tersebut hanya cukup menyewa 7 unit bus A, tidak perlu menyewa bus jenis B. Itu jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, pemerintah akan mengirim bantuan logistik minimal berupa 100 peti makanan dan 84 peti obat-obatan menggunakan 2 jenis kendaraan, yaitu helikopter dan truk. Helikopter dapat mengangkut 10 peti makanan dan 14 peti obat-obatan. Truk dapat mengangkut 10 peti makanan dan 6 peti obat-obatan. Jika biaya operasional pengiriman menggunakan helikopter adalah 2.500.000 dan truk 1.500.000 sekali jalan, maka biaya minimum untuk mengangkut seluruh bantuan logistik adalah, nah kita tentukan lagi mana yang jadi batasannya. Kita lihat di sini. Pemerintah akan mengirim bantuan logistik minimal berupa 100 peti makanan dan 84 peti obat-obatan. Berarti ini
yang jadi batasannya. Jadi batasannya adalah makanan dan obat-obatan, bukan helikopter dan truk. Karena jumlah helikopter dan truk itu tidak ada batasannya. Kita lihat di sini, karena di sini minimal, pasti nanti lebih dari atau sama dengan, bukan kurang dari atau sama dengan. Helikopter dapat mengangkut 10 peti makanan, berarti 10X. Sedangkan truk dapat mengangkut 10 peti makanan lagi, berarti ditambah 10Y. Di sininya harus lebih dari atau sama dengan 100 buah. Kenapa lebih dari? Karena di sininya minimal, berarti paling sedikit itu 100, jadi bisa lebih dari 100. Yang kedua, yang obat-obatan. Untuk helikopter itu 14 peti, berarti 14X. Sedangkan truk adalah 6 peti, berarti 6Y. Lebih dari sama dengan obat-obatannya ada 84. Kita tinggal sederhanakan dulu. Yang pertama ini dibagi 10 saja, jadi X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 10. Ini model yang pertama. Yang kedua kita dibagi 2 saja, 7X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 42. Ini model yang kedua. Nah, untuk yang ketiga tinggal ditulis lagi, jadi X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang ketiga dan ini yang keempat. Itu model matematikanya. Sekarang kita tentukan fungsi objektifnya. Z-nya, lihat di sini, biaya operasionalnya untuk helikopter adalah 2,5 juta dan truknya 1,5 juta. Ini yang jadi fungsi objektifnya, karena kita akan menentukan biaya minimum ketika menggunakan helikopter dan truk. Satu kali jalan helikopter itu 2,5 juta, sedangkan truk 1,5 juta. Berarti fungsi objektifnya 2.500.000 X ditambah 1.500.000 Y. Ini fungsi objektifnya. Selanjutnya kita harus menggambarkan model matematikanya. Fungsi objektif tidak usah. Model matematika yang pertama, kita tutup X nya, berarti Y nya adalah 10, berarti Y nya 10, Y nya 10. Y nya 10. Sekarang Y yang ditutup, berarti X nya pun 10. X nya 10. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini berarti yang pertama. Kita substitusikan X nya 0, Y nya 0 untuk mengetahui arah arsirannya. 0 lebih dari atau sama dengan 10. Benar salah? Salah. Karena salah maka 0 yang ini jangan terarsir, berarti diarsirnya ke sini. Model matematika yang kedua, ini kita tutup X nya, berarti 3Y lebih dari sama dengan 42, berarti Y nya 42 dibagi 3, Y nya adalah 14, berarti di sini 14, Y nya 14. Sekarang Y nya yang ditutup. Berarti 7X lebih dari sama dengan 42, berarti 42 dibagi 7. 42 dibagi 7 adalah 6, berarti X nya adalah 6. X nya 6. Tinggal dihubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini berarti yang kedua. Substitusikan lagi X dan Y nya 0. 0 lebih dari atau sama dengan 42. Benar salah? Ya, salah. Berarti 0 yang ini tidak boleh terarsir, berarti biasanya pasti ke sini. Karena yang 0-nya tidak boleh terarsir. Sekarang yang ketiga, X lebih dari atau sama dengan 0, berarti sumbu Y lebih dari, berarti ke kanan. Sumbu Y ke kanan, ini diarsirnya. Yang keempat, Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti sumbu X
ke atas karena lebih dari 3 hasilnya ke atas ke sini. Nah, sekarang tinggal dianalisis mana daerah yang diarsirnya 4 kali. Ternyata daerah yang diarsirnya 4 kali adalah dari sini terus ke sini ya, terus ke sini. Ini yang diarsirnya 4 kali. Nah, sekarang tinggal kita lihat titik-titik pojoknya. Ini yang diarsirnya 4 kali nih. Titik pojoknya yang ini koordinatnya 10,0. Yang ini belum diketahui dan yang ini koordinatnya adalah 0,14. Nanti kita cari lagi koordinat yang ini dengan menggunakan eliminasi substitusi pada persamaan pertama dan persamaan kedua pada model matematikanya. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 10. Dan yang kedua adalah 7X ditambah 3Y sama dengan 42. Kita akan menghilangkan variabel Y yang lebih kecil, berarti yang atas dikali 3, sehingga jadi 3X ditambah 3Y sama dengan 30. Persamaan yang di bawahnya itu tetap 7X tambah 3Y sama dengan 42. 3Y kan sama-sama positif, berarti di sini dikurang. 3 dikurangi 7 adalah min 4X sama dengan 30 dikurangi 42 adalah min 12. Sehingga X nya adalah min 12 dibagi min 4, yaitu 3. Kita dapat X nya, tinggal Y nya kita substitusikan ke yang pertama aja, yang ini. X tambah Y sama dengan 10. X nya 3 ditambah Y sama dengan 10, sehingga Y nya 10 dikurangi 3 yaitu 7. Maka koordinat dari titik ini adalah X, Y. X dulu baru Y dulu, jadi 3,7. Setelah kita mengetahui titik-titik pojoknya, substitusikan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya Z sama dengan 2.500.000 X ditambah 1.500.000 Y. Yang pertama yang ini 10,0. 10,0 berarti X nya 10, Y nya 0. 2.500.000 dikali 10 ditambah 1.500.000 dikali 0. 2.500.000 dikali 10 berarti tinggal ditambah nolnya 1, sehingga menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada 6 nolnya, yaitu 25 juta, karena ini kan nilainya 0. Yang kedua 3,7. 2.500.000 dikali 3 ditambah 1.500.000 dikali 7. 3 kali 5 15, 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, tambah nolnya 5, 7.500.000 ditambah 7 kali 5 35, 7 kali 1 7, 7 tambah 3 10, tambah nolnya 5, 1 2 3 4 5. Tinggal dijumlahkan, 500 tambah 500 ke 1 juta berarti 8, berarti sehingga jadi 18 juta. Ini yang kedua. Yang ketiga 0,14. 0,14 berarti 2.500.000 dikali 0 ditambah 1.500.000 dikali 14. Yang ini kan 0 dan yang ini hasilnya adalah 21 juta. Ini yang ketiga. Nah, yang ditanyakannya adalah biaya minimum untuk mengangkut seluruh bantuan logistik. Kita bandingkan mana yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah yang 18 juta yang ini.
Maka inilah jawabannya. Jadi biaya minimumnya adalah 18 juta. Oke, silakan pelajari lagi. Insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.